wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herina. Perkenalkan, nama saya Hilmanul Awal Muzakhraf. Perkenalkan, nama saya Suci Fajria dari Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia membahas akuntansi dari 5 negara, 2 di benua Amerika, Meksiko, dan Amerika Serikat, serta 3 di benua Asia yaitu Cina, India, dan Jepang. Amerika Serikat dan Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, sementara Meksiko, Cina, dan India memiliki perekonomian yang baru muncul. Dibandingkan negara-negara lain, Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar bertaraf multinasional. Jepang menjadi negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi rumah untuk bisnis-bisnis terbesar di dunia. Negara-negara ini terpilih pada akuntansi komparatif Amerika dan Asia karena negara Meksiko merupakan bagian dari Amerika Latin. Perbaikan sistem free market atau pasar bebas yang terjadi pada tahun 1990-an banyak terdapat di Amerika Latin. Alasan pemilihan terhadap Meksiko karena memiliki bentuk yang hampir serupa dengan akuntansi di negara Amerika Latin lainnya. Adapun alasan pemilihan terhadap Cina mungkin sudah dapat dipastikan negara dengan populasi terbesar di dunia. Perusahaan di seluruh dunia sangat bersaing untuk berbisnis di negara tersebut. Meksiko dan India merupakan negara kapitalis akan tetapi dengan tekanan pemerintah pusat serta kepemilikan pemerintah terhadap industri-industri penting. Akuntansi komparatif Amerika dan Asia membahas akuntansi dari 5 negara, 2 di benua Amerika yaitu Meksiko dan Amerika Serikat, serta 3 di benua Asia, Cina, India, dan Jepang. Negara Amerika Serikat. Yang pertama, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sistem yang dianut Amerika Serikat tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit periodik keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara, bukan hukum federal. Sistem akuntansi di Amerika Serikat bersifat common law dan diatur oleh sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan dengan komponen utama dari GAAP ini adalah SFASS. Pada tahun yang sama, 2002, ditandatangani UU Sarbanes yang secara signifikan memperluas persyaratan Amerika Serikat dalam perusahaan pemerintah, penjelasan dan laporan serta regulasi prosi audit. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan di Amerika Serikat meliputi pertama, data triwulan terpilih, laporan manajemen, laporan auditor independen, diskusi manajemen dan analisa hasil operasional dan kondisi keuangan, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun, terus ada laporan keuangan primer, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, terus yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, negara Meksiko. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di negara Meksiko. Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information. Untuk standarisasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountant melalui Auditing Standard and Procedure Commission. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika atau Anglo-Saxon daripada pendekatan Eropa kontinental. Prinsip akuntansi Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil, serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis. Ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
Namun, pengaruh keduanya terhadap pelaporan keuangan secara umum terbilang minimal. Institut Akuntan Publik Meksiko menerbitkan standar akuntansi dan auditing di Meksiko. Standar akuntansi dikembangkan oleh Komisi Prinsip Akuntansi yang berada di bawah institut tersebut. Sedangkan standar auditing merupakan tanggung jawab Komisi Prosedur dan Standar Auditing. Profesi akuntansi di Meksiko cukup dewasa, terorganisasi, dan sangat dihargai oleh masyarakat bisnis. Meskipun sistem hukumnya didasarkan pada hukum sipil, penetapan standar akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan Inggris Amerika dan bukan pendekatan Eropa kontinental. Prinsip akuntansi Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil dan diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Seluruh perusahaan yang didirikan menurut hukum Meksiko harus menunjuk setidaknya seorang auditor wajib untuk menyusun laporan keuangan tahunan pada pemegang saham. 2. Laporan keuangan akuntansi di negara Meksiko. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya, negara Jepang. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di negara Jepang. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Praktisi terkemuka Jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai sistem legal triangular. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang: hukum komersial, undang-undang pasar modal, dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Seseorang peneliti Jepang menyebut keadaan tersebut sebagai sistem hukum segitiga. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman. Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Seluruh perusahaan didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha, dan schedule pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas. Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasar Modal yang diatur oleh Kementerian Keuangan. SEL dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Yang kedua, laporan keuangan akuntansi di negara Jepang. Perusahaan yang tergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yaitu isinya antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan bisnis. Catatan yang melengkapi neraca dan laporan laba rugi menggambarkan kebijakan akuntansi dan menyediakan tambahan lain seperti pada negara-negara lain. Laporan bisnis berisikan ringkasan sistem bisnis dan pengendalian internal mereka, serta informasi mengenai operasional, posisi keuangan, dan hasil operasional. Informasi tersebut disiapkan untuk 1 tahun pada dasar induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Undang-undang perusahaan tidak membutuhkan laporan arus kas atau dana. Perusahaan yang terdaftar juga harus mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas yang secara umum membutuhkan dasar laporan yang sama seperti Undang-Undang Perusahaan ditambah laporan arus kas dan dana. Perkiraan arus kas untuk 6 bulan ke depan juga dimasukkan sebagai informasi tambahan dan dokumen bersama FSA. Saya di sini akan menjelaskan akuntansi komparatif dari negara Cina. Yang akan saya bahas pertama kali di sini yaitu tentang regulasi dan pelaksanaan akuntansinya. Undang-undang terakhir akuntansi di negara Cina itu terakhir kali diubah pada tahun 2000, mencakup semua perusahaan dan organisasi termasuk semua yang dipegang atau diatur oleh negara. The State Council atau Dewan Pemerintah juga mengeluarkan aturan
pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan. Hukum akuntansi yang diamandemenkan pada tahun 2000 mencakup seluruh perusahaan dan organisasi termasuk yang tidak dimiliki oleh negara atau oleh pemerintah. Dan menurut Dewan Negara, satuan eksekutif yang berhubungan dengan kabinet juga telah mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan bagi perusahaan, Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise, atau disingkat juga dengan FARR. FARR itu apa sih? FARR itu suatu lembaga atau organisasi yang berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan, pelaporan praktik, dan masalah-masalah akuntansi dan pelaporan lainnya. Kemudian FARR itu berlaku untuk seluruh perusahaan selain perusahaan yang sangat kecil yang tidak memperoleh keuangan atau dana dari luar Kementerian Keuangan, kemudian yang diawasi oleh Dewan Negara, merumuskan standar akuntansi dan auditing. Kemudian pada tahun 1992, Menteri Keuangan mengeluarkan standar akuntansi untuk perusahaan bisnis atau Accounting Standard for Business Enterprise atau disingkat juga dengan ASBE. Kemudian ASBE itu yang baru diterbitkan itu pada tahun 2001. Komite Standar Akuntansi di Cina atau China Accounting Standard Committee yang disingkat dengan CASC didirikan pada tahun 1998 sebagai badan berwenang di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Negara India. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pelaporan keuangan ditunjukkan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam undang-undang pada tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah diresmikan atau yang telah dilaksanakan pada tahun 1866. Bersama dengan kualifikasi resmi auditor, pertama keduanya berlandasan hukum Inggris maksud saya. Akte Perusahaan 1956 diatur dan diperbarui oleh Agen Perusahaan dan Departemen Urusan Perusahaan. Akte tersebut menyediakan cara kerja yang luas yang disebut Kitab Akuntansi dan persyaratan untuk sebuah audit. Laporan tambahan, direktur harus memuat status urusan perusahaan, ketetapan menterinya, rekomendasi dividen dan informasi yang penting lainnya, guna memahami sifat bisnis perusahaan dan anak perusahaan. Ada sekitar 22 saham di India, yang paling tua adalah Mumbai atau Bombay. Bursa saham didirikan pada tahun 1875. Ketentuan agen yang mengawasi fungsi pasar modal adalah Security and Exchange Board of India atau yang biasa kita sebut SEBI. Agen Departemen Keuangan yang dibentuk tahun 1988 dan diberikan kewenangan secara resmi atau secara hukum pada tahun 1992. Pada garis besarnya adalah pembukuan dan pengungkapan kebutuhan dari perusahaan yang terdaftar sama dengan mereka yang ada di Amerika Serikat. Dan laporan keuangannya yang tersusun dari yang pertama, neraca 2 tahun, kedua, laporan arus kas, ketiga, laporan laba rugi, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kebijakan akuntansi atau catatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.